فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Huququn da'at ilaihal fitrah wa qarratha asy-syari'atu, 10 hak yang harus diketahui oleh seorang muslim maupun muslimah, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman 18 mengenai hak seorang anak yang harus tunaikan oleh orang tuanya. Kata beliau, "Walaqad istahana katsirun minal walidain bihadzal haqqi fa'adha'u auladahum wa nasawhum." Dan sungguh kebanyakan dari orang tua itu meremehkan hak ini, sehingga mereka justru menyia-nyiakan anak-anak mereka dan melupakan anak-anak mereka. Ini salahnya orang tua. Jadi seharusnya orang tua itu benar-benar menjaga anaknya, menjadikan anak yang saleh atau salehah, menjadikan anak yang paham Al-Quran dan As-Sunnah. Namun justru sebaliknya, kebanyakan orang tuanya itu malah justru pengen anaknya itu cinta dengan dunia, cinta dengan harta, cinta dengan jabatan, dan macam-macam. Padahal cukup bagi anak itu dipahamkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan paham Al-Quran dan As-Sunnah, dia kehidupannya akan lebih tenang nanti ke depannya daripada sekedar paham ilmu dunia. Ini terbukti, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi fakta dan realita. Kita lihat, ka'anla mas'uliyatan lahum alaihim. Seakan-akan orang tua itu tidak akan ditanya nanti. Padahal apa? Padahal mereka nanti akan ditanya di hari kiamat. La yas'alun aina dhahabu. Mereka anak-anak yang pergi, anak-anak yang sia-sia ini, sama orang tuanya nggak ditanya kemana dia pergi, kemana mereka pergi, wala mata jauh, kapan dia datang. Sebagai orang tua seharusnya dia tanya mau pergi kemana, sama siapa, ada di mana, kapan pulangnya. Itu penting. Apalagi zaman sekarang penuh dengan fitnah ini ya. Tentunya kita harus lebih waspada lagi sebagai orang tua. Jangan sampai membiarkan anak kita bergaul dengan pergaulan yang bebas, yang akhirnya penyesalan datang di akhir. Paham ya? Dan nanti justru orang tua itu yang akan menuai dan akan memanen apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Tapi lihat ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kebanyakan orang tua mereka melupakan anak-anak mereka dan enggak bertanya kemana mereka pergi dan kapan mereka datangnya. Wala man asdiqauhum wa ashabuhum, dan juga enggak tanya siapa temannya, siapa sahabatnya. Kenapa ini penting barakallahu fikum? Dikarenakan sahabat itu teman yang bisa menyeret seseorang. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Artinya seseorang itu dia akan mengikuti agama temannya. Maka lihatlah siapa teman yang diajak teman. Maka lihatlah siapa yang dia jadikan teman. Kalau temannya orang rusak, orang nakal, orang yang ugal-ugalan, orang durhaka, itu nanti cepat atau lambat akan terpengaruh anak tadi. Tapi kalau temannya orang baik, orang soleh, orang yang taat dengan agama, orang yang paham Al-Quran dan As-Sunnah, cepat atau lambat anak itu pun akan terpengaruh juga. Ibaratnya kalau dalam bahasa Arab itu al-jalis janis. Jadi orang yang duduk itu dia akan sejenis dengan yang dijadikan teman duduknya. Seperti itu. As-sahib sahib. Sahabat itu bisa menyeret. Makanya carilah sahabat yang baik. Paham ya? Selektif di dalam mencari teman. Coba kita perhatikan ayat dalam surat Al-Furqan, bagaimana penyesalan datang di akhir kelak, wal'iyadzubillah, berteman dengan teman yang salah. Justru temannya ini menjadikan dia diseret ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Sebabnya apa? Sebabnya salah dalam mencari teman tadi.
Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Artinya suatu hari yang nanti mereka menggigit jari jemari mereka. Biasanya orang menggigit jari jemari karena menyesal. Menyesal. Kemudian mereka mengatakan, dua seandainya dulu Allah dan Rasulnya itu jalan yang aku tempuh. Kemudian apa kata orang yang menyesal tadi? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai celakalah aku. Aku ini celaka sekarang ini. Duhai seandainya dulu kalau aku tidak menjadikan si fulan seorang teman. Lihat, salah dalam mencari teman. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari mengingat Al-Qur'an. Awal mulanya orang ini ingat Al-Qur'an, tapi gara-gara berteman tadi, ternyata dibikin sesat oleh teman tadi. Nah, kemudian apa? Dan sungguh syaitan senantiasa merendahkan dan menghinakan manusia. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Cukup kejadian demi kejadian kita saksikan sebagai pelajaran. Jangan sampai kita sebagai orang tua nanti ketika ditanya dari kiamat di hadapan Allah Ta'ala tidak punya jawaban. Kenapa Anda membiarkan anak-anak Anda? Kenapa kalian membiarkan putri kalian tidak berhijab? Kenapa membiarkan putra kalian tidak mengenal agama yang benar? Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian itu adalah pemimpin, dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, kita sebagai kepala rumah tangga pemimpin dalam rumah tersebut. Paham ya? Istri itu ngikut suaminya. Paham ya? Anak-anak ikut kedua orang tuanya. Oleh karena itu jadilah orang tua yang bijak, yang bisa mengarahkan anaknya pada perkara yang baik, menjadi saleh salehah, paham agama, sehingga ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, kedua anak tadi yang laki-laki maupun yang perempuan atau anak tadi menjadi aset yang berharga, yaitu mendoakan kedua orang tuanya. Kita lihat lagi. Wala yuwajjiruhunahum ila khair wala yanhaunahum 'an syarr. Lihat ini. Orang tua yang terlalu tidak peduli dengan anaknya, mereka tidak mengarahkan anak mereka pada kebaikan dan juga tidak melarang mereka dari kemungkaran. Waliyadzubillah. Ingat baik-baik ya, salah dalam bergaul itu nanti berpotensi negatif. Barakallahu fiik. Jadi sebelum terlambat, masih ada kesempatan, jangan pernah terlewatkan kesempatan tersebut. Jangan pernah kita biarkan anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas, orang-orang yang nakal, orang-orang yang ugal-ugalan, orang-orang yang suka mabuk, mendem, ngerokok misalkan. Itu dikondisikan barakallahu fiik. Karena bagaimanapun yang namanya perkembangan zaman ini, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman melainkan zaman setelahnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Dan ini kita saksikan. Dulu mungkin di zaman-zaman dulu nggak ada HP Android, ya kan? HP pun jadul zaman dahulu. Sekarang sudah ada HP Android, internet serba canggih, media sosial canggih. Kita harus bijak di dalam menggunakan alat-alat tadi dan bagaimana caranya mengkondisikan anak kita. Paham ya? Dalam bergaul, komunikasi dibatasi. Jangan sampai kita biarkan mereka rusak, tapi yang merusak musuh dalam selimut, dalam rumah itu sendiri. Di antaranya zaman sekarang yang media sosial, HP Android itu dikondisikan. Apalagi anak-anak yang usianya labil, usianya masih muda, yang mudah terbawa suasana, itu dikondisikan. Arahkan kepada perkara yang baik. Arahkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat, wa minal ajab, dan termasuk yang mengherankan kata beliau, anna haula harisun qulal hirs ala amwalihim bihifdhiha wa tanmiyatiha was-sahar ala ma yuslihuha. Lihat ini. Dan yang mengherankan bahwasanya mereka orang tua ini semangat sekali dengan rasa semangat untuk menjaga harta mereka. Jadi kalau masalah harta dijaga sama orang tua ini. Bagaimana cara harta ini berkembang? Bagaimana tahun 2029, tahun 2030 bagaimana? Orang tua ini sangat perhatian masalah harta. Tapi kenapa enggak lupa dengan anaknya gitu loh? Itu yang jadi permasalahan. Lihat ini kata beliau. Tapi mereka ini orang tua yang tidak peduli dengan anaknya ini, mereka semangat untuk menjaga harta mereka dan mengembangkan harta mereka dan bahkan bergadang demi memperbaiki ekonomi mereka. Ma'annahum yanmuna hadzal mal
wa yuslihunahu li ghairihim ghaliban. Bersamaan dengan itu mereka mengembangkan harta ini dan memperbaiki ekonomi untuk mereka dan untuk selain mereka. Jadi mereka kembangkan hartanya pun bukan untuk keluarganya kadang-kala, untuk orang lain. Nah, ini anak ini kan aset keluarga, aset kedua orang tua. Jangan sampai dia lebih mengedepankan mengembangkan hartanya tapi lupa anaknya, jangan. Anak ini barakallahu fiik. Kenapa kita katakan aset yang berharga? Karena anak ini kalau menjadi soleh solehah paham agama, itu kedua orang tua ketika meninggal dunia nanti anak ini akan mendoakan. Anak ini akan meneruskan. Nah, kalau orang tua tidak gagal dalam mendidik anaknya menjadi orang yang berilmu, bisa menyampaikan ilmu, itu mengalir. Di samping dia mendoakan orang tua, mengalir pahalanya, dia mengajarkan ilmu, terus mengalir sampai Allah telah menghendaki. Bayangkan itu. Nah, ini nasihat dari seorang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mafhum, ma'ruf, dikenal beliau. Amal aulad falaisu minhum fi syai'. Adapun anak-anaknya, mereka tidak peduli sama sekali. Maksudnya orang tuanya enggak peduli dengan anaknya. Ini yang salah. Ma'anal muhafadzah 'alaihim aula wa anfa' fid dunya wal akhirah, sahih. Padahal menjaga mereka, anak-anak dijaga, itu lebih bermanfaat nanti di dunia dan akhiratnya. Manfaatnya itu bukan hanya di dunia aja, di akhirat bermanfaat juga. Itu kalau anaknya baik. Makanya pentingnya yang namanya orang tua itu juga harus baik. Jangan sampai orang tua pengen anaknya baik tapi dia nggak mau baik, itu salah juga. Paham ya? Pastikan orang tua itu juga menjadi baik kalau ingin anaknya juga baik. Mafhum? Nah, kita lihat. Wa kama anna al-walida yajibu 'alaihi taghdhiyatu jismil walad bit-ta'am asy-syarab wa kiswati badanihi bil libas, kadzalika yajibu 'alaihi an yughniya qalbahu bil ilm wal iman. Masyaallah. Lihat ini. Sebagaimana orang tua itu wajib memberi makanan pokok yang bergizi untuk badan anak tadi dengan makanan, minuman, pakaian untuk badannya yang dia pakai. Seperti itu juga wajib bagi orang tua memberi makanan pokok untuk hatinya, bukan badannya saja. Tapi hatinya perlu juga. Paham ya? Kita ini kan manusia yang lemah kan. Hati ini perlu yang namanya motivasi, dorongan, penyemangat. Lihat ini kata beliau. Jangan sampai orang tua hanya mengedepankan apa? Nah, nutrisi gizi badan anak itu aja, tapi seperti itu juga wajib bagi orang tua ngasih makanan pokok, nutrisi gizi pada hati anak itu. Dengan apa? Ilmu. Dengan ilmu, wal iman dan keimanan. Jadi belajar ilmu itu nggak ada batasannya. Kalau sudah lulus nanti nggak belajar, salah. Orang belajar ilmu itu sampai meninggal dunia. Paham ya? Dan orang yang mengajarkan ilmu bukan berarti berhenti loh ya. Orang ketika mengajarkan ilmu dia masih belajar lagi. Karena dia sebelum menyampaikan ilmu itu dia mengulangi pelajaran. Dia ulangi, dia kaji ulang, dia telaah. Mafhum? Jadi jangan pernah terpetik di benak kita mencari ilmu itu ada batasannya. Tidak. Mencari ilmu sampai meninggal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, waktu itu beliau suka mencatat beliau. Imam Ahmad di usia yang tua beliau masih mencatat. Sampai keluarganya atau salah satu dari keluarganya itu istrinya sampai bertanya, sampai kapan? Sudah tua kok masih nulis, sampai kapan? Kemudian yang semakna beliau mengatakan, talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Mencari ilmu itu sampai mulai dari tinta yang dialirkan untuk mencatat ilmu sampai ke liang lahat. Bayangkan itu. Sampai meninggal dunia. Jadi nggak ada batasannya ya. Nah, sampai meninggal dunia terus mencari ilmu. Ilmu dicari, dapatkan, amalkan. Dicari, dapatkan, amalkan. Jangan sekedar dicari, dikumpulkan tapi nggak diamalkan, jangan. Karena ilmu tanpa amalan itu ibaratnya kata para ulama kasyajarah bila samarah. Seperti pohon yang nggak ada buahnya, nggak ada manfaatnya. Sedikit ilmu yang dia miliki diamalkan. Nah, seberat apapun kalau itu kebenaran harus siap dia perjuangkan. Kita lihat, wa yaksuruhu bil libas taqwa wa fadzalika khair, masyaallah. Dan memberikan pakaian ruhnya dengan pakaian ketakwaan. Ini penting sekali ya. Pakaian ketakwaan, dan itu sebaik-baik pakaian. Jadi pakaian yang terbaik untuk seorang hamba itu pakaian ketakwaan. Bukan bentuknya pakaian yang kita pakai ini, bukan. Pakaian ketakwaan itu yang ada di dalam hati kita. Takwa. Apa takwa itu? Fi'lul awamirillah wastinabi nawahihi. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, itu namanya ketakwaan. Namanya juga bukan berarti pakaian takwa yang jual itu, bukan. Karena sebutkan dalam ayat wa libasu taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Pakaian ketakwaan ini itu kita upayakan, kita usahakan dengan hati kita. Jadi enggak diperjualbelikan ya pakaian ketakwaan ini. Larinya kepada per individu, perorangan. Paham ya? Dia siap mengerjakan perintah Allah, siap menjauhi larangan Allah, maka dia punya ketakwaan. Dan bekal yang terbaik nanti di akhir takwa ini.
Jadi jangan sampai ada pikiran wah nanti bekalnya sekian juta, sekian dolar misalkan, tidak. Nanti perbekalan yang paling terbaik kata Allah Taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, cari yang bekal karena sebaik-baik perbekalan kelak adalah ketakwaan. Lihat. Jadi Allah Taala enggak melihat dari postur tubuhnya, ini ganteng, ini cantik, ini keturunan bangsawan, ini orang yang keturunan bermata biru, tidak. Tidak melihat ke situ. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Allah Taala tidak melihat pada postur tubuh kalian dan juga tidak pula melihat pada harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Taala melihat amalan kalian dan hati-hati kalian. Ditegaskan juga dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Itu kuncinya. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami jadikan kalian itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya enggak? Kita bangsanya banyak Indonesia ini ya. Ada suku Sunda, suku ini, suku itu, ya kan? Ada suku Jawa. Fungsinya apa? Agar saling mengenal. Mengenal dengan apa? Mengenal dengan syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian syahidnya mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Lihat, bukan yang paling kaya. Jadi antum dan kita-kita ini walaupun miskin, hidupnya ala kadarnya, seadanya, sederhana, itu tidak masalah. Yang penting apa? Ketakwaan dijaga. Ketakwaan nomor 1, barakallahu fiik. Orang sukses, orang tenang pikirannya, tenteram hatinya, karena ketakwaan ada. Rezeki pun lancar juga kalau orang itu bertakwa. Paham ya? Semakin jauh dari ketakwaan, semakin jauh daripada apa? Pemahaman terhadap ilmu agama, semakin jauh kebaikan yang akan datang pada dirinya. Karena kebaikan seseorang itu diantaranya adalah apa? Barakallahu fiik. Sebabnya karena dia paham ilmu agama. Sebagaimana hadis yang sahih, hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan, muttafaqun alaih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam ilmu agama, bukan ilmu dunia. Dunia itu gampang, percaya atau tidak itu lihat aja. Bagaimana dunia antum dan kita mungkin awal mula nggak tahu menjadi tahu. Dunia seperti itu gampang. Tapi akhirat ini yang perlu kita perjuangkan. Akhirat ini nggak segampang yang kita bayangkan. Surga itu diliputi perkara-perkara yang orang nggak suka. Belajar berat ya, karena kalau orang nggak paham, belajarnya berat. Antum duduk di majelis ilmu seperti ini, paling-paling makan waktu setengah jam ya kan? Kalaupun lebih sedikit. Itu kalau menurut orang pencari dunia, rugi. Kenapa rugi? Karena mereka punya slogan, waktu adalah uang. Bayangkan itu, waktu adalah apa? Uang. Setengah jam kalau dagang jualan sudah dapat uang, ya kan? Tapi kalau duduk di majelis ilmu nggak dapat uang, tapi dapat apa? Pahala dan jalan menuju surga. Itu yang kita membuat semangat untuk hadir dalam majelis ilmu. Kalau cuma uang gampang bisa cari, tapi kalau surga ini, kalau kita nggak nempuh, kalau kita nggak berusaha mencari, nggak akan dapat. Nggak diperjualbelikan. Tiket menuju surga ini, jalan, akses dimudahkan ke surga ini. Kalau kita nggak berusaha nggak dapat. Jadi kalau kita slogannya bukan waktu adalah uang, waktu adalah ilmu. Waktu adalah apa? Ilmu. Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau memberikan penjelasan terhadap hadis tadi, hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan, kata beliau, "Wa lazimu dzalik anna man lam yufaqihu fid din lam yurid bihi khaira." Berarti konsekuensinya barang siapa yang tidak dipahamkan ilmu agama, Allah Taala tidak menghendaki padanya kebaikan. Lihat. Jadi orang kalau mau baik, paham ilmu agama. Jangan malah ridho dan kebodohan, bodoh biarin aja. Kalau bodoh itu kan malah nggak ngamalkan syariat katanya. Malah semakin bodoh gitu loh. Paham ya? Kalau dia itu bodoh, merasa bodoh, segera. Jangan ditunda-tunda lagi. Kesempatan bisa tidak terulang apa? Tidak terulang 2 kali. Paham ya? Nah, seperti itu. Ini pentingnya mempelajari ilmu. Lihat ini. Memberi makanan pokok pada anaknya dengan ilmu dan keimanan, dan memberikan pakaian rohnya dengan pakaian ketakwaan. Masya Allah. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Wa inna min huquqil aulad an yunfiq 'alaihim bil ma'ruf min ghairi israfin wala taqsir. Ini penting juga nih, hak yang berikutnya. Termasuk hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya adalah ngasih infak mereka, ngasih nafkah pada anak-anaknya dengan nafkah yang baik, tanpa berlebihan, tanpa meremehkan. Ini hukum asalnya. Orang tua mencari nafkah, maksudnya bapaknya itu, kepala rumah tangga itu pada asalnya,
mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya. Paham ya? Tanpa berlebihan, tanpa apa? Taksir, tanpa meremehkan juga. Jangan hidupnya pas-pasan, kemudian ekonomi juga pas-pasan, hidupnya ini glamor. Pengennya mau kaya raya, serba mewah, jangan. Itu semuanya akan apa? Mendatangkan kerugian. Bukan hanya di dunia, di akhirat pun sama juga. Karena Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang boros. Sederhana aja, apa adanya, syukuri. Ada sedikit ya syukuri, ketika ada banyak lebih bersyukur lagi. Paham ya? Nah, jadi pentingnya yang namanya ilmu, barakallahu fi. Ketika ekonomi sedang susah, paham ya, sulit dalam mencari ekonomi, sabar sambil menanti dan berdoa, ikhtiar, tawakal. Jangan pernah minta-minta. Itu perhatikan baik-baik itu. Minta-minta itu menghinakan diri dan menghinakan apa? Agama kita. Paham? Nah, ketika dia punya harta yang banyak lebih, jangan pernah nunggu diminta baru ngasih. Tapi bagaimana? Sadar diri, sadar posisi, inisiatif. Dia ingin nyumbangkan hartanya, menginfakkan di jalan Allah, ya, bersedekah, itu kembali ke masing-masing per individu. Jadi jangan pernah ada pikiran nggak mau infak kalau nggak diminta, itu salah. Mencoreng niatnya. Niat yang tulus itu dia tanpa diminta pun sudah sadar dia akan menginfakkan harta yang lebih yang milik dia. Dan poin pertama tadi, ketika ekonomi susah, sedang dilanda ekonomi yang susah, pekerjaan sulit, sabar. Sambil menanti dia berikhtiar. Berikhtiar, berdoa, tawakal. Jangan pernah sampai minta-minta. Walaupun ada diperbolehkan. Dalam Sahih Muslim itu 3 orang yang dibolehkan minta-minta. Tapi selain 3 orang tersebut, waspada, berhati-hati, jangan bermudah-mudahan. Paham ya? Ingin selamat agamanya, kehormatannya tidak terinjak-injak. Ingat baik-baik, jangan minta-minta dan jangan mengharapkan pemberian orang lain. Itu penting sekali. Siap hidup mandiri. Mandiri itu ya dia berusaha semaksimal mungkin, nggak minta, nggak menadahkan tangannya ke orang lain gitu loh. Minta ya fulan, minta ya alan, jangan. Kalau bisa malah memberi, ya kan? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi itu lebih baik daripada minta. Ini nasihat buat kita semuanya, barakallahu fiik. Nah, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kata beliau, lihat ini. Termasuk hak-hak anak adalah orang tua ngasih infak anaknya dengan infak yang bagaimana? Tidak berlebihan, tidak pula apa? Nah, meremehkan. Maksudnya dikasih sesuai dengan kadarnya. Sudah kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya, keadilan bukan dinilai dengan nominal yang sama yang diberikan, ingat-ingat itu. Karena sebagian orang mungkin memahami keadilan sama. Makanya kalau pembagian warisan, itu kalau orang-orang awam yang nggak paham syariat pengennya dibagi rata pengennya. Ya enggak? Anak laki-laki, anak perempuan, ya kan, dibagi rata. Karena adil katanya. Salah itu. Kalau dalam pembagian warisan itu, warisan loh ya, bukan pemberian, bukan hadiah loh ya. Kalau pembagian warisan itu harus sesuai syariat. Laki-laki itu biasanya lebih besar daripada perempuan, jelas itu. Secara syariat loh ya. Tapi kalau orang awam yang jauh dari ilmu, kadang-kala pengennya diratakan biar adil, ya rata aja biar adil. Salah. Keadilan, ingat-ingat, bukan dibagi yang rata nominalnya, tapi keadilan dilihat apa? Diberikan sesuai dengan haknya, sesuai dengan kadarnya. Misalkan kita punya anak 5, yang pertama anak besar, yang kedua kecil, ketiga kecil, keempat kecil, kelima kecil. Nggak mungkin kita berikan yang besar ini dengan yang kecil sama nilainya, ya kan? Yang besar kebutuhannya banyak, ya kan? Yang kecil belum paham, ya kan? Kita kasih misalkan yang besar dikasih 100.000, yang kecil juga harus 100.000, tidak harus. Sesuai dengan apa? Yang diperlukan dan haknya. Sudah selesai. Itu namanya keadilan. Ingat-ingat ya. Jadi keadilan jangan dinilai dipandang nominal yang sama. Jumlah yang sama itu salah. Faham? Tapi diberikan sesuai dengan haknya, keperluan dan kebutuhannya. Mafhum? Nah, kita lihat. Li'anna dzalika min wajibi auladihi alaih wa min syukri nikmatillahi alaih bima a'tahu minal mal. Dikarenakan itu merupakan kewajiban. Nah, kewajiban orang tua beranak-anaknya dan termasuk bentuk syukurnya kepada nikmat Allah Ta'ala dengan apa yang telah berikan kepadanya berupa harta. Jadi bentuk syukurnya seorang hamba, seorang kepala rumah tangga itu diantaranya apa? Ngasih infak anak-anaknya, nafkah maksudnya. Mafhum? Sesuai dengan kadarnya, yang ingat ya. Keadilan bukan diukur dengan nominal yang sama, pemberian yang sama nilainya, tapi diberikan sesuai dengan haknya masing-masing, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kalau ingin dimaknakan keadilan harus sama rata, berarti nanti kalau anak yang paling besar beli pakaian misalkan, anak yang kecil juga pakaian, ukurannya sama berarti. Padahal anak kecil ukurannya beda kan, tapi sama-sama diberikan pakaian, walaupun ukurannya berbeda. Itu makna keadilan. Bisa dipahami ya? Nanti tidak harus sama nominal dan bentuknya. Mafhum? Kita lihat di sini.
Wa kaifa yamna'uhumul mal fi hayatihi wa yabkhal 'alaihim bihi liyajma'ahu lahum fayakhudhunahu qahran ba'da mamatih. Bagaimana mungkin orang tua justru menghalang-halangi hartanya pada kehidupannya dan pelit terhadap anak-anaknya, dan dia mengumpulkannya dan agar mereka mengambilnya nanti secara paksa setelah matinya. Hatta law bakhila 'alaihim bima yajibu. Penting ini. Bahkan kalau seandainya orang tua itu pelit, orang tua pelit ya, pelit dengan perkara yang wajib yang seharusnya dia tunaikan, mereka nafkah anak tadi, boleh anak itu apa? Falahum an ya'khudhu min malih. Anaknya boleh ngambil diam-diam. Lihat ini. Bukan mencuri loh ya. Ini syariat. Kalau orang tuanya pelit, nggak ngasih nafkah sama sekali, untuk keperluan nggak dikasih, itu pada asalnya secara syariat boleh mengambil seperlunya. Bayangkan itu. Nah, kita sebagai seorang yang paham sunnah, jangan sampai anak mengambil sebelum kita kasih. Jadi kita yang sadar, kasih dulu, jangan sampai ngambil diam-diam. Walaupun syariat membolehkan, lihat nih. Kalau seandainya orang tua itu pelit, nggak ngasih nafkah ke anak-anaknya, anak-anaknya boleh ngambil harta itu. Mayak fihim, sesuai dengan apa yang mencukupi mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dalilnya ada, dalilnya. Waktu itu ada yang seorang ibu dan anaknya, suaminya ini pelit sekali, suaminya ini ngadu kepada Rasulullah SAW tentang keadaan ini. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Khudhi ma yakfiki wa waladik, atau semakna itu. Ambillah secukupnya kamu dan anakmu. Karena suaminya nggak ngasih. Jadi ini intinya boleh nggak ngambil diam-diam itu loh. Paham ya? Nah, karena kita paham biasanya orang ngambil diam-diam kan mencuri biasanya. Tapi syariat membolehkan karena apa? Karena pelit tadi. Oleh karena itu sampai Rasulullah mengatakan, ambillah kamu dan anakmu seperlunya. Ngambil dari harta tadi itu, walaupun apa? Suaminya tidak tahu. Ini kalau pelit loh ya. Berarti kita paham, sebelum mereka melangkah tindakan seperti ini jangan sampai terjadi. Maksudnya kita sebagai orang tua yang sadar. Jadi dikasih mereka sesuai haknya tanpa mereka harus ngambil diam-diam. Bisa dipahami? Nah, kita lihat lagi. Kama afta bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hindun bintu Utsbah radhiyallahu anha, sebagaimana waktu itu Rasulullah SAW memberikan fatwa kepada Hindun bintu Utsbah radhiyallahu anha mengenai hal tersebut. Karena lapor suaminya itu pelit, nggak ngasih kepada nafkah pada istrinya, pada anaknya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ambillah uang itu seperlunya kamu dan anakmu. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Wa min huquqil aulad, dan termasuk hak anak ini penting juga nih. Naam, alla yufaddil ahadan minhum ala ahadin fil ataya wal hibat. Penting juga nih. Biasanya kejadian ini yang bikin orang kadang ribut kekeluargaan sampai putus hubungan silaturahmi. Apa itu? Pilih kasih. Jadi kalau jadi orang tua itu jangan pilih kasih, harus bijak dia. Bijak, paham. Diberi sesuai dengan haknya masing-masing, tidak pilih kasih. Ya mungkin yang namanya anak itu kan beda-beda karakternya ya. Ada yang rajin, ada yang baik, ada yang bagus, ada yang suka merawat orang tuanya, ada yang suka dikit-dikit dengan orang tuanya. Itu wajar. Tapi pemberian, ingat-ingat pemberian loh ya, bukan warisan ya. Pemberian jangan pernah pilih kasih. Paham ya? Dikasih, diberi sesuai dengan haknya masing-masing. Wah, ini anakku ini paling rajin ini. Suka nengok, suka jenguk, suka ngantar, tak kasih lebih banyak. Jangan. Paham ya? Jangan, itu salah nanti. Kenapa salah? Sering ribut gara-gara itu. Anak-anaknya sudah mulai dewasa, lebih besar, dia mandang, wah ini kok bapak ini kok pilih kasih, ibu ini kok pilih kasih. Ribut nggak akhirnya? Ribut. Kekeluargaan ribut gara-gara itu. Makanya pilih kasih kalau dalam pemberian jangan. Sama-sama diberi sesuai dengan haknya masing-masing. Selesai. Ini kita bicara hibah, pemberian, atau ya pemberian, bukan warisan. Kalau warisan memang bagaimanapun lebih banyak jatah laki-laki atau dari perempuan, itu wajar syariat. Ini pemberian. Hibah itu pemberian harta sebelum orang tuanya meninggal, sebelum ahli warisnya meninggal. Paham ya? Sebelum pemilik warisannya meninggal, dibagi-bagi hartanya, namanya hibah, pemberian. Tapi kalau harta peninggalan orang tua, harta peninggalan mayit, ini namanya warisan. Kalau warisan dibagi sesuai dengan syariat, jangan dibagi rata. Kecuali apa? Setelah dibagi secara syariat, kemudian mereka kumpul kembali mau dibagi rata, silakan. Tapi syariat dibagi dulu secara syariat. Mafhum? Kita lanjutkan lagi, dikit lagi. Fala yu'ti ba'da auladihi syai'an wa na'am wa yuhram al-akharin wa yuharrim al-akharin. Maka jangan orang tua memberikan sebagian anak-anaknya, kemudian yang lainnya diharamkan, enggak dapat. Anak nomor 1 dikasih banyak, anak nomor 2 enggak dikasih, anak nomor 3 disia-siakan, jangan.
Ingat-ingat ya, ini perlu kita kondisikan kenapa? Jangan sampai menjadi apa? Polemik atau problem di dalam rumah tangga. Gara-gara apa? Pilih kasih. Paham ya? Naam. Fa inna dzalika minal jawr wadz-dzulm, karena itu termasuk bentuk kedzaliman dan tindakan kriminal. Paham ya? Nah, jadi kalau memberikan kepada anak, pemberian hibah, dikumpulkan anak-anaknya, diberi sesuai dengan haknya masing-masing, kalau dibagi rata pun boleh, tapi ridho. Mereka saling ridho, sepakat, nggak masalah, itu hibah namanya. Paham ya? Tapi kalau pemberian yang dibagikan dari harta peninggalan orang tua, peninggalan pemilik warisan, itu namanya tarikah, harta warisan. Bisa dipahami ya? Dibedakan. Misalkan orang tua dia masih sehat, ngumpulkan anak-anaknya. Wahai anakku, rumah yang sana buat kamu. Rumah yang sana buat kamu, yang sana itu untuk si fulan misalkan. Yang tanah ini untuk kamu, dibagi rata nggak masalah. Kalau hibah ini, yang penting mereka anak-anaknya ridho. Paham? Tapi kalau pembagian warisan mau dibikin rata nggak bisa. Sesuai syariat gitu loh. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jatah anak laki-laki lebih banyak daripada jatah anak perempuan, itu syariat itu. Wah, gak adil ini. Masa ini aja Mbak Fulan ini anak perempuan suka ngerawat orang tuanya, suka berbakti sama orang tuanya. Ini yang anak laki-laki jarang ketemu kok malah lebih banyak. Syariat. Kalau syariat di mana lagi? Kalau syariat sami'na wa ta'ana, enggak ada celah untuk ngeritik gitu loh ya. Nah, perkara dia lebih baik, perkara dia lebih setia dengan orang tuanya, lain lagi. Kalau syariat loh ya. Pembagian warisan bedakan. Nah, kalau pembagian yang bukan warisan, pemberian, hadiah, pastikan jangan pilih kasih. Kita lihat. Kata beliau, wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang zalim. Wa li anna dzalika yu'addi ila tanfiril mahrumin wa hudutsil adawah sahih bainahum wa bainal mauhubin sahih. Artinya perbuatan itu pilih kasih itu akan menghantarkan kepada apa? Orang-orang yang enggak dapatnya akan lari. Anak-anak yang enggak dapat ini akan lari dia. Dan akan terjadi permusuhan antara mereka dan antara yang dapat hadiah. Jadi anaknya 5 misalkan, atau anaknya 4 misalkan, atau anaknya 8, anaknya 6. Yang satu dikasih, satu enggak. Itu biasanya ribut enggak kira-kira? Ribut. Di keluarga itu ribut nanti. Wah, bapak pilih kasih, ibu pilih kasih. Iya kan? Nah, kita lihat lagi di sini. Bagus sekali nasihat ini. Bal rubbama takunul adawah bainal mahrumin wa bain aba'in sahih. Bahkan terjadi permusuhan antara anak-anak yang enggak dapat ini dengan bapaknya sendiri, bermusuhan. Bapak gimana ini? Ibu gimana ini? Masa nah Mas Fulan, Mbak Fulan dapat kok kami enggak dapat? Iya kan, ribut akhirnya kan. Nah, ini menunjukkan orang tua itu harus bijak. Menjadi orang tua harus bijak. Baik bapaknya atau ibunya, ketika bagi pastikan semua dikumpulkan. Jangan belum kumpul semua dibagi. Sini, kamu tak kasih sekian, pembagian kamu lebih banyak misalkan. Nah, atau yang semisalnya. Kalaupun pemberian dia lebih banyak, yang lain jangan nggak dikasih juga gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau pemberian yang sifatnya melebihi dari yang lainnya, akhirnya menimbulkan problem dan polemik, itu dihindari. Namanya permasalahan. Karena yang namanya permasalahan itu kadang nggak berakhir cepat loh. Kadang sampai memutuskan hubungan apa? Silaturahmi. La salam wala kalam, nggak pernah bicara lagi, nggak salam lagi, nyapa pun enggak. Gara-gara apa? Gara-gara tadi dunia. Bayangkan itu. Wala'iyadzubillah ya. Ini pentingnya kita belajar syariat biar apa? Tidak terbawa suasana, tidak terbawa emosi, semuanya diletakkan di tempatnya. Menjadi orang tua harus bijak dalam pembagian harta, atau pembagian warisan sesuai dengan syariat atau warisan. Kalau harta tadi pembagian hadiah, itu pastikan semuanya dapat, jangan pilih kasih. Paham ya? Ini pentingnya belajar syariat biar apa? Tidak menimbulkan problematika permasalahan dalam rumah tangga. Dan insya Allah kalau paham syariat ini, insya Allah di dalam kekeluargaan itu akan terwujudkan yang namanya romantis, harmonis, dinamis, sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah taala. Tapi kalau saling pilih kasih enggak usah nanya sudah, ribut, bahkan bisa kelahi loh ya, bisa kelahi, bisa saling apa? Bunuh-bunuh wal'iyadzubillah. Memutuskan hubungan silaturahmi, enggak pernah nengok, enggak pernah salam, wala kalam, wala nyapa. La haula wala quwata illa billah. Ini yang kita ambil barakallahu fiik, masih banyak pembahasan yang lainnya. Cuma ini kita ambil cuplikannya karena kita tidak memakai waktu yang banyak. Hanya waktu yang simpel, semoga bermanfaat lah buat kita semuanya. Sebagai motivasi dorongan bagi kita sebagai orang tua yang sudah memiliki anak, ya kan? Jangan sampai anak kita ke depannya menjadi anak yang tidak bermanfaat, anak yang tidak setia dengan orang tuanya, atau anak durhaka wal'iyadzubillah. Dan kita sebagai orang tua pastikan menjadi orang tua yang bijak, memahami keadaan anak-anaknya. Jangan saling pilih kasih kemudian menimbulkan problem dalam rumah tangga atau yang semisalnya. Dan semoga kita semuanya sebagai orang tua
siap untuk apa? Memilah dan memilih di dalam bergaul. Jangan sampai kita bergaul salah, anak kita juga ikut salah, jangan. Tapi pastikan kita setia dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah, setia dengan syariat yang benar, setia dengan agama yang benar, sampai ajal menjemput kita semuanya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillah rabbil alamin.